Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar nak? Alhamdulillah baik Pak. Kalau Bapak bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Sebentar, kalau tidak salah kamu kamu Ilham ketua kelas 12 IPS kan? Ya Pak, benar saya Ilham ketua kelas 12 IPS. Baiklah, pasti Ilham punya hal penting yang ingin dibicarakan kepada Bapak. Ya Pak, begini saya sedang mengalami masalah. Saya ingin bercerita dan meminta solusi dari Bapak. Sebelumnya, apa Ilham pernah mengikuti proses konseling sebelumnya? Ya Pak, saya sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya pada saat di semester 1 kemarin Pak. Oh iya, jadi Ilham sudah tahu bagaimana proses konseling. Iya Pak. Bapak ingin tanyakan apa yang kamu harapkan setelah proses konseling ini? Saya harap Pak masalah yang saya hadapi ini dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang tepat dan terbaik Pak. Konseling ini akan membutuhkan 2 kali pertemuan dengan durasi setiap pertemuan 45 menit. Bagaimana? Nah, Ilham, kamu setuju? Ya Pak, saya setuju. Baiklah, kalau begitu sekarang Ilham boleh bercerita. Begini Pak, saya punya masalah berkaitan dengan asesmen nasional yang pertama kalinya yang akan dilaksanakan tinggal beberapa bulan lagi sebagai pengganti ujian nasional nanti Pak. Masalah seperti apa yang Ilham masukkan? Saya merasa takut dengan asesmen nasional Pak. Kenapa bisa Ilham merasa takut? Saya merasa takut mendengar asesmen nasional Pak. Hal itu membuat saya teringat jika asesmen tersebut pertama kalinya diadakan sejak SMP. Ujian nasional membayangi diri saya Pak sampai sekarang, dan ujian tersebut malah diganti lagi menjadi asesmen nasional yang membuat saya semakin takut Pak. Boleh Ilham jelaskan rasa takut seperti apa yang dirasakan? Saya ketakutan, merasa cemas, bingung, dan intinya nggak enak banget Pak. Kalau menurut Bapak, perasaan ragu dan khawatir terhadap hal itu wajar. Nah, dirasakan setiap orang, namun hal itu menjadi masalah ketika sudah membebani dan mengganggu kamu. Jika boleh, Bapak tahu perasaan takut ketika mendengar asesmen nasional atau ujian nasional itu? Sejak saya SMP Pak, waktu itu saya belajar giat untuk ujian karena kata orang tua saya ujian itu sangat pengaruh untuk lanjut di sekolah yang unggul Pak. Tetapi waktu itu saya hampir tidak lulus Pak. Apa hanya kejadian tersebut yang membuat kamu takut dengan ujian? Masih ada Pak. Apa itu? Di waktu saya hampir tidak lulus, orang tua saya sangat marah Pak dan menghukum saya seharian Pak. Hal itu membuat saya takut. Tetapi yang membuat saya merasa lebih takut kalau kesalahan seperti kemarin itu terulang lagi Pak, yang nantinya bisa menyebabkan orang tua saya kembali marah. Karena asesmen itu bukan asesmen biasa Pak. Asesmen itu sebagai penentu apakah saya lulus atau tidak. Jadi saya takut jika tidak lulus di asesmen itu Pak, karena waktu kemarin saya tidak bisa berkonsentrasi dalam menjawab soal, mendapat nilai minimal Pak. Nah, baiklah Ilham. Dari yang Ilham ceritakan tadi, Ilham merasa takut tidak lulus yang dapat menyebabkan marah oleh orang tua Ilham. Dan perasaan takut itu karena asesmen bukanlah asesmen biasa, sehingga membuat Ilham tidak berkonsentrasi dalam menjawab soal dan akhirnya mendapat nilai minimal. Benar Pak, saya ingin berlarut dalam masalah ini. Jadi pokok masalah Ilham adalah perasaan cemas ketika menghadapi ujian yang sekarang diganti menjadi asesmen dikarenakan persepsi Ilham bahwa asesmen tersebut bukanlah asesmen biasa, sehingga Ilham tidak dapat berkonsentrasi menjawab soal dan mendapatkan nilai minimal. Apa seperti itu Ilham? Iya Pak, seperti itu. Nah, sekarang apa rencana Ilham? Saya ingin menghilangkan rasa cemas saya Pak. Kalau cemas seperti saya bisa memberi yang lebih baik lagi dalam menjawab soal. Bagus Ilham. Sebelum Bapak mulai membantu Ilham, apakah Ilham pernah melakukan usaha untuk mengatasi kecemasan Ilham? Pernah Pak, ketika sebelum saya mencoba merelakskan diri dengan mengatur pernapasan saya Pak. Bagus. Jadi Ilham sudah pernah berusaha mengatasi masalahnya sendiri ya. Baiklah.
Baiklah, buka mata Ilham. Sekarang angkat tangan kanan Ilham dan kepalkan dengan kuat. Rasakan ketenangan dengan di bagian bawah dan tahan selama 5 detik, lalu turunkan tangan Ilham secara perlahan-lahan. Lalu lakukan hal yang sama pada tangan kiri Ilham. Selesai. Rasakan perbedaan ketenangan tadi dan rileks sekarang. Sekarang luruskan kedua tangan Ilham dan kepalkan dengan kuat, lalu bawa ke atas pundak. Tahan selama 5 detik, lalu turunkan. Kemudian tarik nafas terus, tahan 1 detik, lalu hembuskan secara perlahan. Sekarang pusatkan perhatian Ilham pada bagian kaki, rentangan kaki, dan tahan selama 5 detik dan turunkan. Rasakan ketenangan tadi dan rileks. Selesai. Sudah selesai, Pak. Ya, sudah. Sekarang tutup mata Ilham dan bayangkan hari ini Ilham akan mengikuti asesmen. Silakan buka. Bagaimana? Apakah Ilham sudah merasa rileks ketika membayangkan akan melaksanakan asesmen? Iya, Pak, sudah. Bagus. Kelihatannya Ilham akan menghadapi ujian. Namun itu tadi hanya ketika Ilham membayangkan, ya. Jadi untuk memperoleh hasil latihan relaksasi tadi, Ilham memberi tugas rumah untuk Ilham. Tugas seperti apa, Pak? Nanti ketika di rumah, Ilham melaksanakan relaksasi tersebut berulang kali agar sikap tenang itu makin kuat dan Ilham benar-benar tenang dan rileks ketika menghadapi asesmen. Tapi kamu tetap belajar dan berlatih soal-soal agar semakin baik menghadapi asesmen nantinya. Oh iya, baik, Pak. Saya akan melaksanakan perintah Bapak dengan teratur dan belajar dengan baik di rumah. Bagus sekali, Ilham. Jadi kapan Ilham akan mulai melaksanakannya? Saya akan melaksanakannya mulai hari ini juga, Pak. Baiklah. Ilham merasa senang jika Ilham sudah yakin untuk melaksanakan rencana tersebut. Bapak berharap Ilham melaksanakan dengan baik sehingga apa yang menjadi harapan Bapak dan Ilham dapat tercapai. Iya, Pak, saya akan bersungguh-sungguh dan berusaha melaksanakannya. Baiklah, Bapak rasa konseling hari ini sudah cukup, ya, Ilham. Jika mengalami hambatan atau kendala, Ilham jangan sungkan untuk menemui Bapak. Bapak siap mendengar dan membantu Ilham jika perlu lagi. Iya, Pak, baik, Pak. Terima kasih atas bantuannya. Saya pamit, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.